wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan belajar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita masuk ke tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan di pembelajaran 1. Sekarang, mari kita lihat gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar buah cengkih. Buah cengkih adalah salah satu jenis rempah-rempah yang tumbuh subur di negara Indonesia. Mari kita bandingkan antara buah cengkih sebelum dikeringkan dengan buah cengkih setelah dikeringkan. Terdapat perbedaan warna yang sangat mencolok ketika sebelum dikeringkan dan ketika setelah dikeringkan. Apa saja manfaat buah cengkih? Manfaat buah cengkih diantaranya yang pertama adalah sebagai bumbu masak. Cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bunga bubuk. Kemudian yang kedua, cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Yang ketiga, minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pertama kali mendarat di Indonesia adalah Portugis. Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian pada tahun 1521, Spanyol juga mendarat di Indonesia di Kepulauan Tidore, Maluku. Lalu Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Apa saja faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra? Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra adalah yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dan yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, mari kita bahas lebih jelas tentang faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15, di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan di seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk ke dalam negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas,
semakin meningkatkan hasrat bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan, serta ditemukannya kompas yang lebih memudahkan mereka untuk melakukan pelayaran. Tahukah kalian bahwa benda di sekitar kita dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa itu benda padat, benda cair, dan benda gas? Mari kita bahas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap, serta dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu, misalnya dengan dirobek atau digunting serta ditekan. Contoh benda padat di sekitar kita misalnya adalah meja, kursi, batu, kemudian buku tulis, itu adalah contoh dari benda padat, serta masih banyak lagi yang lainnya. Yang kedua, benda cair. Benda cair itu ciri-cirinya memiliki bentuk yang sesuai dengan wadahnya. Kemudian volume benda cair juga akan tetap, akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Permukaan benda cair itu selalu tenang dan juga datar. Dapat melarutkan benda, dapat meresap melalui celah-celah kecil, serta menekan ke segala arah. Contoh dari benda cair misalnya adalah minyak goreng, bensin, oli, kemudian madu, itu adalah contoh dari benda cair. Benda gas. Benda gas memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap serta menempati ruang dan menekan ke segala arah. Contoh dari benda gas adalah angin yang berhembus, kemudian uap air, itu adalah contoh dari benda gas. Anak-anakku yang Ibu cintai, itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini di tema 7 subtema 1 pembelajaran ke-1. Ibu berharap apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangan. Apabila ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan langsung ke Ibu melalui WhatsApp pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.